Haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ibadah maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian dengan berkat kesempatan kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terlebih kita akan menikmati berkat firman pengajaran. Itulah berkat firman pengajaran yang benar, dan kita sekalian pada kesempatan hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian ini, kita naikkan pujian Ujilah aku Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita ulang dari atas dengan pujian sungguh-sungguh. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sekali lagi, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kesempatan yang masih ada akan kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar segala pujian dan penyembahan kami hanya layak untuk Tuhan kami yang ada di dalam surga. Karena Engkaulah satu-satunya Raja di atas segala raja, yang memiliki kuasa yang sangat besar.
Engkaulah yang layak untuk menerima pujian. Oh haleluya, sebelum kami menaikkan pujian ini, dari permohonan hati kami yang tulus Tuhan, kami ingin melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami ingin Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah Tuhan kesempatan sore hari ini, biar firman-Mu menguji ketaatan kami. Firman-Mu memberikan kemenangan kepada kami, sehingga bukan mata rohani jasmani, tetapi mata rohani kami tertuju hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau bertahta di dalam puji-pujian ini. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, untuk mengurapi kami sekalian. Biar pada saatnya kami menerima firman-Mu, firman itu tidak lepas atau tidak kosong, tetapi ada di dalam hidup kami. Karena berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Itulah yang kami imani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami akan pujikan haleluya, puji-pujian untuk penyembahan daripada Engkau. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita masih ada waktu, dan kita pada saat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian, saat ini ku datang lagi. Haleluya. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, haleluya, untuk puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak hosana. Bagiku, haleluya, sorak hosana, terpujilah nama-Mu. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Katakan haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana, terpujilah haleluya nama-Mu. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya, sorak hosana, terpujilah nama-Mu.
namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan berkat keselamatan, berkat damai sejahtera dan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Kita akan mempergunakan kesempatan ini untuk datang ke hadirat Tuhan, dan sebentar kita akan menerima berkat firman Tuhan. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Jadilah, kita ulang sekali lagi dari atas. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti ajarku berharap hanya padamu. Sekali lagi, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Sekarang kami akan menerima firman-Mu yang menjadi rencana kehendak-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami semuanya, nyatakan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami manusia berdosa ini,
sampai satu waktu bisa sempurna seperti Tuhan. Haleluya Tuhan, biar firman yang menolong kami, firman yang memperindah hidup kami, firman yang menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna, itulah yang Kau nyatakan di tengah kami sekalian pada saat ini Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, sidang jemaat di Mojokerto dan sekitarnya semua, untuk bisa mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mampu mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, seluruh jemaat, setiap detak jantung kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan yang sudah menebus kami. Tuhan memiliki setiap hidup kami, Engkau yang berhak menentukan yang terbaik dalam hidup kami sesuai rencana-Mu sampai kepada kesempurnaan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersatu manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, daerah Mojokerto dan sekitarnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita masih berada dalam kitab Wahyu pasal 14, itu dalam susunan tabernakel menunjuk 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. Di depan tabut itu sama dengan sengsara daging yang dialami sidang jemaat kita semua untuk menyucikan kita, sama dengan penyucian terakhir. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, ini 7 kali percikan darah, ya, ditambah disertai asap dupa, 2 kali 7 percikan darah ditambah dengan asap dupa, itu untuk dibawa masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Jadi Imam Besar Harun 1 tahun 1 kali membawa 2 kali 7 percikan darah ditambah asap dupa berbau harum untuk dibawa masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Artinya yang pertama, tidak seorang pun sanggup untuk mengalami penyucian terakhir, sengsara daging untuk penyucian terakhir, ya, tidak sanggup untuk mengalami sengsara daging untuk penyucian terakhir jika tidak disertai doa penyembahan yang memuncak atau puncak penyembahan. Tidak disertai dengan doa penyembahan yang memuncak atau puncak penyembahan itu. Jadi mau sengsara harus ditambah penyembahan baru kuat. Ya. Yang kedua artinya, ya, dalam penyucian terakhir, puncak penyucian dan puncak penyembahan. Dalam penyucian terakhir sama dengan puncak penyucian ditambah puncak penyembahan, ya. Maka kita, ya, penyucian terakhir, maka kita disempurnakan oleh Tuhan. Penyucian terakhir ditambah penyembahan, puncak penyucian ditambah puncak penyembahan, kita menjadi sempurna seperti Yesus untuk masuk kota Yerusalem baru, untuk masuk kerajaan 1000 tahun damai,
untuk masuk kota Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya. Nah inilah percikan darah. Harus ditambah penyembahan baru kuat, baru sempurna. Ya, sampai masuk Firdaus 1000 tahun damai, sampai masuk Yerusalem baru kekal selama. Tetapi puncak kehidupan duniawi atau daging, tetapi puncak kehidupan duniawi atau daging sama dengan menolak percikan darah, sama dengan menolak percikan darah, yaitu masuk dalam puncak dosa. Nah ini puncak kehidupan daging duniawi sama dengan menolak percikan darah, tidak mau sengsara daging bersama Yesus, ya akan masuk dalam puncak dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan, yang mengarah kepada kota Babel, mengarah kepada kota Babel yang dibinasakan selama-lamanya. Nah itu saja, Tuhan tolong kita semua. Itu Wahyu 14 tentang percikan darah. 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. Sekarang kita sudah mencapai Wahyu 14 ayat 14 sampai 20. Tuayan di bumi. Tuayan di bumi. Wahyu 14 sampai 20. Tuayan di bumi. Judulnya. Ada 2 macam penuaian di bumi. Ada 2 macam penuaian di bumi. Nomor 1, Wahyu 14 ayat 14 sampai 16. Nanti kita baca. Sekarang saya tunjukkan dulu ini penuaian gandum di bumi. Penuaian gandum di bumi. Ini merupakan buah dari percikan darah, penyucian. Buah gandum itu adalah buah dari percikan darah atau penyucian. Ya. Terakhir, yang dibawa masuk ke dalam lumbung kerajaan surga. Buah dari percikan darah, penyucian terakhir. Ya. Yang dibawa masuk ke dalam lumbung kerajaan surga. Itu gandum yang matang. Nah, yang kedua, saudara, yang kedua Wahyu 14 ayat 17 sampai 20. 17 sampai 20. Ini penuaian anggur di bumi. Penuaian anggur di bumi. Saudara, suatu penuaian anggur di bumi. Itu anggur ini buah dari yang menolak percikan darah. Buah dari yang menolak percikan darah, menolak penyucian terakhir, suatu waktu harus dikilang seperti anggur. Maka suatu waktu harus dikilang seperti anggur dalam murka Allah. Dikilang seperti anggur dalam murka Allah sehingga mengalir darah setinggi kekang kuda. Saudara, setinggi kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Itu ayat 20 itu. Tingginya sampai kekang kuda, jauhnya 200 mil. Ya, sebanyak itu. Ya, itu jadi diperas darahnya. Saudara, ini buah anggur diperas dalam murka Allah, dikilang sehingga mengalir darah yang banyak itu. Nah, ini saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Sekarang kita berada dalam Wahyu 14 sampai 16. Penuaian gandum di bumi. Penuaian gandum di bumi. Ya, mari kita baca. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Dan di atas awan itu duduk seorang anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan bumi pun dituailah. Nah ini saya penuaian gandum. Jadi pertanyaannya, siapa seorang seperti anak manusia yang duduk di atas awan itu?
Siapa ini? Seorang yang seperti anak manusia yang duduk di atas awan. Itu Wahyu 14 ayat 14 itu ya. Tadi dia yang di atas awan duduk seorang seperti anak manusia. Siapa ini? Wahyu 6 ayat 2, Wahyu 6 ayat yang kedua kita baca, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ya, itu kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Tadi juga memakai mahkota emas ya, itu. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut pemenangan. Ini sama. Saja, ini sama, pribadi yang sama. Ya, kemudian Daniel 7 ayat yang ke-13. Daniel itu ini mahkota, tentang mahkota, memakai mahkota. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, ya, tampak datang dari awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Itu. Kemudian Wahyu Mazmur 68 ayat 5. Mazmur 68 ayat 5. Ini 4 ayat menerangkan itu pribadi Yesus. Ya. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beriarialah di hadapannya. Jadi dari 4 ayat ini bisa disimpulkan siapa seperti anak manusia duduk di atas awan yang bermahkota emas. Itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Ya, pribadi Tuhan Yesus yang mengayunkan sabitnya. Pribadi Tuhan Yesus yang mengayunkan sabitnya untuk menuai gandum yang matang di bumi. Untuk menuai gandum yang matang di bumi. Nah, itu pribadi Yesus Kristus itu yang menuai gandum dengan sabit pedang firman. Saja baik. Nah, orang-orang yang mengikut Yesus dengan 7 percikan darah. Orang-orang yang mengikut Yesus dengan 7 kali percikan darah sama dengan mengalami sengsara bersama Yesus, sama dengan mengalami penyucian terakhir. Nah, penyucian terakhir ini sama dengan penyabitan dosa-dosa. Bukan orangnya yang disabit, tapi dosanya saja yang disabit. Penyabitan dosa-dosa sampai puncak dosa oleh sabit atau pedang firman pengajaran yang benar. Nah, itu saudara, mengalami penyucian terakhir, mengalami penyabitan dosa-dosa sampai puncak dosa. Itu saudara, oleh pedang firman, oleh sabit firman pengajaran yang benar. Saudara, nah, itu sehingga satu kualitas dengan 144.000 orang di Bukit Sion. Inti mempelai wanita itu Israel dulu. Sudah diterangkan ya. Itu Israel asli. Kita hanya kelengkapan. Jadi semuanya sama. Sekualitas dengan 144.000 orang di Bukit Sion. Itu inti mempelai wanita. Atau sama dengan menjadi mempelai wanita surga yang sempurna untuk dibawa masuk ke lumbung kerajaan surga. Jadi yang menyabit Tuhan Yesus, maka pengikut Yesus harus mengalami penyabitan tapi dosa, mengalami percikan darah, mengalami sengsara daging bersama Yesus, mengalami penyucian dosa-dosa, penyabitan dosa-dosa oleh firman pengajaran sampai sekualitas dengan 144.000 orang di Bukit Sion, mempelai wanita. Inti mempelai, kita menjadi mempelai wanita yang sempurna untuk dibawa masuk ke lumbung kerajaan surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, ini penyabitan gandum. Siapa yang menyabit, siapa yang disabit. Nah, itu saudara sudah tahu. Sekarang sabit dosa-dosanya, jangan orangnya. Percikan darah itu penyabitan dosa-dosa. Saudara, kalau tidak mau itu orangnya yang disabit nanti.
Nah, itu Tuhan tolong kita semua. Matius 13 ayat 36 sampai 43. Matius 13 ayat 36 sampai 43. Saudara, nah itu 36 lebih dahulu. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepada, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, itulah Yesus, ladang dunia dan seterusnya. Saudara, ayat yang ke-41, anak manusia akan menyuruh malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat, saudara, akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itu orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaknya ia mendengar. Nah ini, jadi waspada dalam penuaian gandum. Dalam penuaian gandum masuk ke lumbung masih ada lalang. Jadi dalam penuaian gandum terjadi juga pemisahan gandum dan lalang. Jadi gandum dituai, lalang dibakar. Gandum dituai masuk lumbung, lalang dibakar api neraka. Masih ada pemisahan gandum dan lalang. Itu Tuhan tolong kita semuanya. Nah, jadi pada akhir zaman, ini terjadi pada akhir zaman. Pada akhir zaman setan berusaha supaya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, saudara, tidak menjadi gandum yang matang. Ini setan berusaha supaya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan tidak menjadi gandum yang matang yang dituai masuk lumbung kerajaan surga yang kekal. Tetapi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan harus menjadi lalang yang dibakar, dibinasakan di neraka, selamanya di neraka. Itu saudara. Nah ini usaha setan, saudara, itu pemisahan gandum dan lalang. Jadi sementara Tuhan menaburkan benih yang baik, tumbuh gandum, setan menebar benih yang tidak baik, itulah benih lalang. Nah, waktu pertumbuhan masih sama-sama, tapi terakhir nanti baru terpisah, baru dipisah. Ini yang bahaya, saudara. Waktu pertumbuhan sama semua, sama kok, sama aja, itu sama aja terus. Nah, tapi nanti waktu penuaian sudah terpisah dan tidak bisa kembali lagi. Nah, kalau sekarang kita dibukakan firman lalu mengerti, hati-hati ada penyesat, ada ini, bersyukur kepada Tuhan, bisa kembali masih. Kalau nanti sudah tidak bisa kembali, gitu ya. Tuhan tolong kita semua. Bagaimana caranya setan, saudara? Bagaimana caranya setan mengubah gandum menjadi lalang? Nah itu bagaimana setan menghalangi gandum atau supaya suatu gandum menjadi lalang. Bagaimana caranya setan mengerjakan itu supaya gandum jadi lalang? Ya, lewat dua cara. Satu cara memalsukan, satu cara memalsukan. Nah itu saudara, ya, itu. Jadi saat baru tumbuh, pertumbuhan gandum dan lalang itu mirip, hampir sama, tidak bisa dibedakan, saudara. Tapi nanti terakhir baru bisa dibedakan dan dibakar yang satu, tidak bisa kembali lagi. Ini memalsukan benih, memalsukan benih. Caranya memalsukan benih. Nah itu saudara. 2 Petrus 2 ayat 17 sampai 22. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-17 sampai 22. 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai 22. Kita baca, guru-guru palsu itu seperti mata air yang kering. Guru-guru palsu seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat kegelapan yang paling dahsyat.
Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, menggunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain padahal mereka sendiri adalah hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari yang semula. Karena itu bagi mereka lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tapi kemudian berbalik. Hati-hati ya, kita sudah mengenal pengajaran benar lalu berbalik, bahaya itu. Lebih baik tidak kenal, pasti kenal nanti. Tapi kalau sudah kenal berbalik, tidak bisa balik lagi. Itu bedanya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan pada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang besar, yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke kubangan. Ini saudara, memalsukan atau menyesatkan. Jadi setan memalsukan lewat guru-guru palsu dengan ajaran-ajaran palsu. Ini setan memalsukan lewat guru-guru palsu dengan ajaran palsu. Tanda orang yang menerima ajaran palsu. Tanda-tanda hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan yang menerima ajaran palsu. Ya, pertama, mata air yang kering. Mata air yang kering. Artinya sama dengan tidak ada pembukaan rahasia firman Allah. Tidak ada pembukaan rahasia firman Allah sehingga kering rohaninya. Kering rohaninya. Ya, itu sehingga menyebabkan sidang jemaat kering rohaninya, tidak puas, bosan. Nah, maka kepuasan dunia masuk di gereja. Gereja dibikin puas seperti di diskotik, seperti di mana? Nah, itu. Saudara, kepuasan dunia masuk ke dalam gereja. Saudara, nah, itu saudara. Kemudian juga sidang jemaat mencari kepuasan-kepuasan di dunia. Nah, ke diskotik kemana? Ya, ke gedung bioskop kemana? Itu. Nah, itu saudara. Dan gembala, saudara. Nah, itulah saudara. Ini saudara. Gembala tidak bisa memberi makan sidang jemaat. Nah, itu Tuhan tolong kita semua. Itu tanda orang yang menerima ajaran palsu. Seperti mata air yang kering. B, kabut dihalaukan taufan. Kabut dihalaukan taufan, lenyap. Ya, itu. Jadi akan lenyap, hilang itu, saudara. Kabut dihalaukan oleh taufan. Tidak ada bekasnya. Ya, tidak ada bekas-bekas kerohaniannya, tidak ada. Saudara, dulu rohani tapi lama-lama hilang semua. Tidak ada bekas-bekas yang rohani. Ya, itu. Kemudian C, perkataan-perkataan congkak, hampa, sia-sia, dusta dan lain-lain. Itu. Ya. Kemudian D, kesaksian palsu. Ayat 19 itu. Ya, kesaksian palsu. Itu. 2 Petrus 2:19 ya, itu. Dia menjanjikan kemerdekaan padahal dia sendiri tidak merdeka. Itu kesaksian palsu namanya. Itu ajaran palsu. Itu saja. E, keadaan rohani yang lebih buruk dari semula. Keadaan rohani yang lebih buruk dari semula. Tidak bertobat, malah berbuat dosa. Malah bertambah-tambah dalam dosa. Nah, itu. Tidak bertobat, malah bertambah-tambah dalam dosa. F, keenam, ya, yang keenam, 6 itu manusia daging. Memiliki tabiat anjing dan babi. Memiliki tabiat anjing dan babi. Ya, itu hidup dalam kekafiran, tidak mau disucikan sampai puncak dosa. Hidup dalam kekafiran, dosa-dosa tidak mau disucikan sampai puncak dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan Babel, sampai dosa Babel. Ya, itu sampai kepada dosa Babel.
Jadi sama dengan menolak penyucian, hanya menonjolkan perkara jasmani. Menolak penyucian hanya menonjolkan perkara-perkara jasmani, hiburan, kemakmuran, Babel, itu semuanya. Dosa-dosa, hiburan, kemakmuran itu Babel. Saudara, membangun Babel. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, jadi ini 6 itu manusia daging ini. Saudara, kalau sudah menerima ajaran palsu, kita menjadi manusia daging, itu angka 6. Itu manusia kafir, manusia daging itu, ya. Tuhan tolong kita semua tidak disucikan, tapi hanya puas dengan perkara jasmani, hanya menggembar-gemborkan perkara jasmani, hiburan, kemakmuran, tapi berbuat dosa sampai puncak dosa, membangun Babel. Itu semua membangun Babel, ya. Tuhan tolong kita semuanya, semoga kita bisa mengerti, ya. Yang kedua, bagaimana cara setan, saudara, bagaimana cara setan mengerjakan gandum menjadi lalang? Dengan 2 cara. Cara palsu, memalsukan benih, bukan benih gandum yang ditabur, benih lalang. Yang kedua dengan cara mencampurkan benih, benih gandum dicampur lalang, saudara. Cara mencampurkan benih, nah itu, saudara. Jadi Yesus menanam benih gandum, tapi setan menanam benih lalang. Ini sama dengan percampuran rohani dan daging dan jasmani. Percampuran rohani dan jasmani atau daging. Nah, itu tadi menyesatkan, ajaran palsu, sekarang mencampurkan. Nah, itu mencampurkan benih gandum dengan benih lalang, saudara. Jadi mencampurkan rohani dengan jasmani, dengan daging. Itu, saudara. Tuhan tolong kita semuanya. Ya, ini Keluaran 12 ayat 38. Percampuran, ini tentang percampuran. Sudah pernah terjadi waktu Israel keluar dari Mesir itu, saudara, menuju ke Kanaan, negeri perjanjian. Sudah ada percampuran di situ. Keluaran 12:38. Juga banyak orang-orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapi. Jadi Israel merayakan Paskah, dikasih tanda darah pintu rumahnya, lalu berangkat ke Kanaan. Di tengah jalan mau keluar itu banyak bangsa lain ikut. Nah, ini percampuran. Jadi percampuran sudah pernah terjadi. Yaitu pada saat bangsa Israel yang sudah merayakan Paskah, ada tanda darah, bertobat, ada tanda percikan darah, bertobat, pada saat bangsa Israel yang sudah merayakan Paskah, ada tanda percikan darah, bertobat, keluar dari Mesir, dari perbudakan, dari perbudakan, dan dan mengalami kebahagiaan surga, waktu itu ke Kanaan, sekarang kerajaan surga. Bangsa Israel mengalami kebahagiaan surga, tetapi pada saat itu bangsa lain, bangsa campuran yang tidak merayakan Paskah. Tetapi waktu itu bangsa lain, bangsa campuran yang tidak merayakan Paskah, tanpa percikan darah, tidak bertobat, juga ikut keluar dari Mesir bersama bangsa Israel. Nah, ini, saudara, ini yang mengacau bangsa, saudara, campuran ini. Bangsa-bangsa kafir terdiri dari berapa bangsa itu, bangsa campuran itu, saudara. Tuhan tolong kita. Jadi pada saat Israel sudah merayakan Paskah, sudah ada percikan darah, sudah bertobat, keluar dari perbudakan, mengalami kebahagiaan surga, saudara. Wah, itu, saudara. Tetapi dicampuri ini. Pada saat itu bangsa lain, bangsa campuran juga ikut keluar dari Mesir, ya, bersama bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi? Ya, di Bilangan 11, kitab Bilangan pasal 11, nah ini, saudara,
Akibatnya kalau bercampur-campur antara yang rohani dan jasmani, pengajaran yang benar dan tidak benar, dicampur-campur semua. Saudara, nah itu kalau saya toleransilah, ya saya terimalah ini, saya ini, itu saudara, campuran ini akibatnya sangat fatal. Saudara, 4, 5, 18, 4, 5. Orang-orang, bajingan, nah itu campuran bajingan di antara yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. 8 ayat yang ke-8, ayat yang ke-8, ya. Baik. Bangsa ayat yang ke-18, ya 18, maaf. Ayat yang ke-18, tetapi kepada bangsa itu harus kau katakan, ya, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Tuhan kasih. Mereka minta daging, minta ini itu, dikasih. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. 21 sampai 23. 21 sampai 23. Saudara, tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan pada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, lembu, sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apa firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Nah itu saudara, Musa bingung. Kambing domba berapa ini? Ikan berapa? Masa cukup 1 bulan? Tuhan bilang, aku yang bisa. Firmanku akan terjadi. Firman Tuhan itu ya dan amin, pasti terjadi. Jangan ragu. Saudara, kalau pengajaran itu benar pasti terjadi. Saudara, Tuhan tolong kita semua. 34. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamainya tempat itu Kibrot Ta'awah, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awah berangkatlah bangsa itu ke Haserot, dan mereka tinggal di situ. Kuburan hawa nafsu gitu, ya. Jadi bangsa campuran, sama dengan bangsa, bajingan. Yang suka campur-campur pengajaran, campur-campur jasmani, rohani dan jasmani itu, ini istilah baru, terjemahan baru ini luar biasa. Bangsa bajingan yang kesukaan dunia dibawa ke gereja, suasana di diskotik, kita seperti di diskotik, jangan kalah, ayo. Wah, itu bangsa bajingan. Campuran itu bajingan. Itu ya, kacauan. Bangsa kacauan, kalau terjemahan lama masih bangsa kacauan, yaitu orang yang mempunyai nafsu rakus. Ini pada akhir zaman ini akan muncul dalam gereja Tuhan. Pada akhir zaman akan muncul bangsa campuran dalam gereja Tuhan ini, bangsa bajingan, bangsa kacauan dalam gereja Tuhan, yaitu orang yang mempunyai nafsu rakus, keinginan daging yang tidak terkontrol lagi, hawa nafsu daging. Keinginan daging yang tidak terkontrol oleh firman pengajaran benar, sama dengan hawa nafsu daging. Itu saudara, ini saudara, Tuhan tolong semuanya. Nafsu rakus, hawa nafsu daging. Itu saudara. Nah, bangsa campuran ini hanya ingat Mesir terus. Ingat Mesir terus, ingat dunia terus. Yang diingat, dipikirkan itu hanya dunia. Ingat dunia terus, mundur ke dunia. Dari Mesir sudah maju ke Kanaan, mundur lagi, mundur ke dunia ini. Ya, itu Tuhan tolong kita semuanya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, ini jadi mengutamakan
perkara dunia lebih dari perkara rohani. Itu perkara dunia ini mengutamakan perkara dunia lebih dari perkara rohani, lebih dari ibadah pelayanan, lebih dari semua yang rohani, lebih dari firman, kebenaran firman. Biar tidak benar, yang penting duit masuk, tidak apa-apa. Nah itu menghalalkan segala cara, dan itu mengutamakan perkara duniawi lebih dari perkara jasmani, mengorbankan perkara rohani, ya, mengorbankan perkara dunia, mengorbankan perkara rohani untuk mendapat perkara dunia. Seperti Esau, dikorbankan hak sulungnya. Nah, ini saja. Akhirnya menjadi serupa dengan dunia, menjadi serupa dengan dunia. Nah, itu akhirnya binasa selama-lamanya. Tidak bisa maju ke tanah Kanaan, ke Yerusalem baru. Tidak bisa bergerak maju ke tanah Kanaan, ke Yerusalem baru. Dia mundur ke Mesir. Nah, itu bangsa bajingan. Pada akhir zaman dia muncul dalam gereja Tuhan dan disukai ini. Banyak yang ikut. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, ini bangsa campuran menuntut perkara-perkara dunia, perkara daging. Ini saja. Jadi bangsa campuran ini menuntut perkara dunia. Saja. Ini perkara daging yang remeh itu. Yaitu ayat 5 dan 6. Tadi yang pertama ayat 5 dan 6. Saja. Nah, kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir, tidak bayar apa-apa, mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih, terus tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu pun apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, itu perkara yang remeh, bawang putih, bawang merah, aduh berapa harganya, tapi mana dibuang gara-gara itu. Wah, itu luar biasa, perkara yang remeh. Ya, jadi ini saudara, mereka menuntut perkara dunia, perkara daging yang remeh itu saudara, yaitu pertama saudara, makanan Mesir, makanan dunia, makanan dunia, terutama secara rohani, tontonan-tontonan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang tidak baik, itu makanan Mesir, saudara, itu saudara, makanan Mesir. Sehingga tidak suka makan mana, tidak suka makan mana. Nah, itu tidak suka makan firman penggembalaan, firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang, nggak mau. Kurus kita ini, nggak bergizi ini. Yang bergizi ini luar biasa. Makanan-makanan dunia, pengetahuan-pengetahuan boleh, pengetahuan itu yang belajar dan lain-lain, tetapi jangan sampai menghalangi kita membaca firman. Kalau sudah menghalangi kita membaca firman, wah ini sudah hawa nafsu. Ini nafsu daging, nafsu rakus ini sudah ya. Nah, Tuhan tolong. Akibatnya kurus kering rohaninya. Kalau tidak baca mana, tidak mendengar mana, tidak makan mana, tidak makan firman pengajaran yang benar yang diulang, firman pengembalaan, ya kurus kering. Mati rohani, kurus kering rohaninya sampai mati rohani. Tidak bergairah lagi dalam perkara rohani. Itu kurus kering, mati rohani, tidak bergairah lagi dalam perkara rohani. Tidak bergairah dalam perkara rohani. Tetapi sangat bergairah dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Tidak bergairah dalam perkara rohani, ibadah, tidak mau baca firman, tidak mau berdoa, tidak mau, tidak bergairah. Tapi sangat bergairah dengan berbuat dosa-dosa sampai puncak dosa. Perkara duniawi. Tuhan tolong kita semuanya. Yang kedua, bangsa campuran menuntut perkara Mesir, daging, perkara dunia, daging, remeh. Yaitu pertama makanan dari Mesir. Kedua, aku minta daging, ayat 4. Ayat 4, saudara, minta daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kerasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Nah ini, saudara, minta daging. Nah ini, minta daging, saudara.
Tuhan tolong kita semua. Saudara, minta daging, makan daging. Saudara, minta makan daging. Itu artinya, saudara, ini hanya memupuk hawa nafsu daging itu yang cocok dengan daging. Minta daging itu segala sesuatu yang cocok dengan daging. Segala sesuatu yang cocok dengan daging sekalipun bertentangan dengan firman pengajar benar, firman pengembalaan dengan mana bertentangan. Ya, mana bilang tidak boleh, yang penting dagingku mau. Itu minta daging. Saudara, semoga kita bisa mengerti ini, saudara. Jadi dia hanya minta yang cocok bagi daging, sekalipun melawan Tuhan, melawan pengajaran benar, melawan firman penggembalaan, pengajaran yang benar yang diulang-ulang. Nggak peduli, yang penting dagingnya sudah cukup, sudah puas. Itu, saudara. Akibatnya, saudara, salah dalam perjamuan suci. Salah dalam perjamuan suci. Itu, saudara, minta daging. Tuhan tolong kita semuanya, saudara. Itu sehingga salah dalam perjamuan suci. Itu tidak menguji diri. Karena dia tidak mau firman pengajaran, tidak mau manna, tidak menguji diri. Waktu firman diberitakan dia ngantuk-ngantuk, malas-malas. Tapi setelah perjamuan suci dia terima. Itu tidak menguji diri, tidak koreksi diri, makan minum perjamuan suci dengan tidak layak. Itu menolak perjamuan suci. Tuhan tolong kita semuanya, saudara. Ini, ya, ayo Tuhan tolong kita semuanya. Menolak perjamuan suci, salah dalam perjamuan suci atau menolak sama, saudara, tidak koreksi diri. Akibatnya kibrot ta'awah, ayat 3334 tadi. Kibrot ta'awah, masuk kuburan hawa nafsu daging, masuk kuburan hawa nafsu daging. Tenggelam di dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Tenggelam di dalam lautan api belerang. Tenggelam di dalam lautan api belerang. Ya, Tuhan tolong semua. Salah dalam perjamuan suci. Itu orang yang minta daging terus, minta yang cocok bagi daging. Datang dia dalam perjamuan suci tapi salah menggunakan. Tidak koreksi diri, tidak menguji diri. Atau menolak perjamuan suci, tidak mau datang. Kalau Bible study, enggak mau datang. Ya, itu sama-sama dua-duanya itu masuk kibrot ta'awah, kubur hawa nafsu daging, tenggelam dalam dosa-dosa sampai puncak dosa, enggak bisa keluar lagi. Sudah permanen, dosa-dosa sudah mendarah daging. Tenggelam, dosa-dosa sudah mendarah daging, puncak dosa sudah mendarah daging, enggak bisa bertobat lagi. Sudah enggak bisa. Sampai tenggelam di lautan api belerang. Tenggelam di dalam lautan api belerang. Binasa selamanya. Nah ini, jadi perjamuan suci itu adalah penggenapan janji Tuhan. Tadi, lihat Musa. Nanti firmanku terjadi atau enggak? Nah itu dalam perjamuan suci penggenapan janji Tuhan. Makan daging Israel. Saudara, itu saudara. Penggenapan janji Tuhan. Nah, Tuhan tolong kita semua. Jadi firman pengajaran yang menjadi daging, firman pengajaran ditambah perjamuan suci, firman pengajaran yang mendarah daging, menjadi daging dalam hidup kita, untuk mengerjakan segala sesuatu yang mustahil bagi kita. Musa sampai bingung, loh 1 bulan Tuhan makan, tidak cukup domba semua, tidak cukup semuanya. Mau nangkap ikan di laut banyak-banyak, tidak cukup Tuhan, tidak bisa. Lihat aja, firmanku terjadi atau tidak. Nah, kesempatan. Justru dalam perjamuan suci kalau kita menguji diri, kita koreksi diri, disucikan, mengaku dosa, firman mendarah daging, penggenapan janji Tuhan. Firman pengajaran yang benar, yang mendarah daging dalam hidup kita,
bisa untuk mengerjakan suatu yang mustahil bagi kita. Ini pentingnya perjamuan suci. Sekali lagi, yang punya suami belum Bible study, yang punya istri belum Bible study, anak, orang tua, ajak bersaksi pentingnya perjamuan suci. Penting sekali. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Kemudian, saudara, perjamuan suci adalah kesempatan untuk menguburkan hawa nafsu daging. Perjamuan suci adalah kesempatan untuk menguburkan hawa nafsu daging, nafsu rakus, sehingga kita hidup di dalam kesucian. Kita hidup di dalam kesucian. Ya, Tuhan tolong kita semua. Jadi itu caranya setan untuk menjadikan gandum menjadi lalang. Nomor satu, memalsukan, ajaran-ajaran benar dipalsukan sampai muncul manusia daging 6. Nah, itu manusia palsu, manusia kafir, saudara, manusia daging itu. 6, saudara, tanda-tanda itu, 6 tanda-tanda itu menolak, saudara, itu yang menolak penyucian, menonjolkan yang jasmani. Yang kedua, cara mencampurkan benih, percampuran. Sudah terjadi zaman Israel keluar dari Mesir, antara yang merayakan Paskah dengan tidak, ada percikan darah dengan tidak, sudah terjadi. Akhir zaman muncul lagi bangsa bajingan yang menolak manna, tidak mau tergembala. Atau seperti Yudas, memaksakan diri dalam penggembalaan yang benar. Itu sama. Dalam penggembalaan yang benar, pengajaran benar, dia sebenarnya tidak suka, tapi dia di situ karena dia tua-tua, karena maaf ya, yang tua-tua maaf juga. Bukan saudara yang dimaksud itu ya. Ya karena dia itu pimpin pujian, karena ya sudahlah, daripada aku ndak mimpin pujian lagi, pindah gereja masih susah. Ini ya sudah, aku di sini. Tapi ini jadi, waduh, maaf saudara, itulah jadi bangsa bajingan. Nah itu, Tuhan tolong kita. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Ini bangsa campuran, ndak sungguh-sungguh. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari kita, dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi bangsa campuran adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam penggembalaan yang benar, tidak sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan yang benar, tidak sungguh-sungguh dalam penggembalaan yang benar, ya, yang dibina oleh firman pengajaran yang benar, kabar mempelai. Tidak sungguh-sungguh, dipaksa, memaksakan diri seperti Yudas Iskariot. Itu, saudara. Ini sama dengan antikris, pasti menjadi antikris. Kalau tidak sungguh-sungguh, pasti menjadi antikris. Seperti Yudas Iskariot, saudara, memaksakan diri dia. Yudas Iskariot itu memaksakan diri. Gembalanya Yesus, sempurna, bukan cuma benar, sempurna. Pengajarannya benar, sempurna. Tapi Yudas terpaksa, hanya karena bendahara. Kalau aku tidak di sini, tidak dapat duit lagi aku. Nah itu, memaksakan diri. Itu sangat berbahaya. Itu bangsa campuran. Nah, sehingga tidak sungguh-sungguh, memaksakan diri itu tidak sungguh-sungguh dalam penggembalaan yang benar. Tidak sungguh-sungguh itu sama dengan lalai. Tidak sungguh-sungguh itu sama dengan lalai. Sehingga Yeremia 48. Nah ini, tidak sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan yang benar, dalam penggembalaan yang benar sama dengan lalai. Sehingga lalai. Yeremia 48 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Yeremia 48 ayat 9 sampai 10. Kita baca. Berikanlah sayap kepada Moab supaya ia lari terbang. Kota-kotanya menjadi sunyi sepi, tidak ada lagi penduduk di dalamnya. Terkutuklah orang yang melaksanakan
pekerjaan Tuhan dengan lalai. Lalai, tidak sungguh-sungguh. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Nah ini saja, tidak sungguh-sungguh itu lalai. Ada dua kelalaian. Ada dua ketidaksungguhan, kelalaian bangsa campuran, bangsa bajingan. Manusia yang punya nafsu rakus, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang punya nafsu rakus. Ini yang pasti menjadi antikris. Dua kelalaian. Satu lalai, saudara, yang pertama yaitu lalai dalam pedang firman Allah yang benar. Menghambat pedangnya dari penumpahan darah, dari penyucian. Kalau pedang kena daging, keluar darah, itu penyucian. Dosanya dikeluarkan, dihapus oleh darah Yesus, itu arti. Saudara, nah itu. Jadi yang pertama, lalai dalam pedang firman Allah yang benar, menolak penyucian dan pembaharuan. Yang pertama itu. Yang kedua, lalai dalam pekerjaan Tuhan, dalam penggembalaan, dalam ibadah pelayanan, dalam tahbisan. Itu tidak setia sampai tinggalkan, tidak setia sampai tinggalkan penggembalaan yang benar, tinggalkan ibadah pelayanan yang benar. Ini dua kelalaian. Satu, lalai terhadap pedang firman, bosan, ngantuk, males, saudara. Nah, itu semua menolak, itu mengkritik, nah, itu semua lalai, tidak sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Akhirnya dia sama dengan menolak penyucian dan pembaruan. Pedang tajam bermata dua itu, satu tajam memotong, menyucikan, dua tajam membaharui. Yang lama dipotong, yang baru muncul. Yang lama dipotong, yang baru muncul. Nah, ini kalau menolak pedang, tidak mengalami penyucian, pembaruan, dan tidak setia sampai tinggalkan penggembalaan yang benar, ibadah pelayanan yang benar. Itu akibatnya hidup dalam kutukan seperti Moab. Hidup dalam kutukan seperti Moab. Seperti Moab. Nah, itu kisahnya Moab, bangsa Moab, Bani Moab dan Amon. Itu dalam Kejadian 19 itu, tentang Lot itu, saudara, dan anaknya itu, saudara, tentang Lot. Kejadian 19 32, 33, 36 sampai 38. Kejadian 19 32. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari Allah kita. Pada waktu itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya tidak tahu ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun, dan seterusnya. 36 sampai 38. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamainya dan menamainya Moab. Dialah bapak Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Inilah bapak Bani Amon yang sekarang. Jadi kalau kita lalai dalam pedang firman, lalai dalam ibadah pelayanan, dalam penggembalaan, sampai tinggalkan, saudara, nah akibatnya seperti Moab. Seperti Moab. Tidur, mabuk, nah itu lalai. Lalai tidak berjaga-jaga. Tidur, mabuk, nah itu Moab itu sama dengan tidur, mabuk, anggur dunia, sampai jatuh dalam dosa-dosa, sampai puncak dosa. Dosa makan, minum, kawin, mengawinkan. Itu Moab. Lalai juga. Ya, Lot lalai. Anaknya lalai dalam pedang firman, dalam ibadah, saudara, lalai. Masuk di situ roh lalai itu, tidak berjaga-jaga, tidak sungguh-sungguh, saudara. Nah itu masuk di situ. Tuhan tolong kita semuanya, sampai dia tidur dikaitkan dengan mabuk anggur dunia, sehingga jatuh dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Ulangan 23 ayat 3. Ulangan 23 ayat 3, Bani Moab tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Tidak boleh masuk tubuh Kristus, Babel itu. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selamanya.
Nah ini, saudara, jadi Moab itu di luar jemaat Tuhan, di luar tubuh Kristus, terkutuk dan binasa selama-lamanya. Jadi Bani Amon dan Moab ini kehidupan yang tidur, mabuk, jatuh dalam dosa sampai puncak dosa. Itu di luar jemaat Tuhan, di luar tubuh Kristus, terkutuk dan binasa selama-lamanya. Terkutuk dan binasa selama. Oleh sebab itu tidak boleh lalai kita. Harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Berjaga-jaga. Efesus 5 ayat yang ke-14. Efesus 5 ayat 14. Ayo bangun. Ya, berjaga-jaga kita. Harus berjaga-jaga. Itu sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah ini, oleh sebab itu kita harus selalu berjuang, selalu berjaga-jaga, selalu berjaga-jaga. Oleh sebab itu kita harus berjuang untuk berjaga-jaga, seperti orang ngantuk mau tidak tidur. Ya, darah Yesus, begitu. Berjuang untuk berjaga-jaga, ya, mengalami, sehingga kita mengalami kebangunan rohani, mengalami kebangunan rohani. Nah, ini yang penting. Jangan tidur pasti mabuk, pasti Moab, Babel. Di luar tubuh Kristus hanya ada tubuh Babel yang binasa, terkutuk, binasa, masuk Babel, binasa selama. Ayo berjuang untuk berjaga-jaga. Hari-hari ini, saudara, itu masuk dalam kebangunan rohani. Sikap berjaga-jaga atau kebangunan rohani. Sikap berjaga-jaga atau kebangunan rohani. Yang pertama, ayat 17, Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, tapi kita harus mengerti kehendak Tuhan itu apa? Firman pengajaran yang benar itu kehendak Tuhan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan, firman pengajaran yang benar. Artinya kita harus mendengar dan dengar-dengaran. Kita harus mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Maka kalau kita sudah mendengar, taat dengarkan, maka Matius 7 24 25. Nah, kita membangun rumah rohani. Ini kebangunan rohani. Apa kebangunan KKR belum itu. Itu nanti. Sekarang ini mulai dalam penggembalaan kebangunan rohani. Ayo dengaran pada firman pengajaran yang benar. Meja roti sajian, pendalaman Alkitab. Ayo dengar. Kita sedang membangun tubuh Kristus. Sudah ya? Mari Matius 7 ayat 24 25. Matius 7 24 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku, sering nih perkataan tuh Yesus, firman yang dibukakan rahasianya, ayat yang dikatakan dibukakan rahasianya, ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab, pengajaran yang benar, dan melakukannya, praktek. Taat dengar-dengaran. Ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan, banjir, angin melanda rumah, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi ini, kalau kita dalam suasana berjaga-jaga kebangunan rohani, mendengar dengar-dengaran pada perkataan Yesus, firman pengajaran yang benar, maka kita sedang membangun rumah rohani, tubuh Kristus yang tahan uji, tidak rubuh oleh serangan setan Tritunggal. Itu tahan uji, tidak rubuh oleh serangan setan Tritunggal. Hujan lebat, roh najis, dosa-dosa, puncak dosa menghantam kita, hidup benar, suci. Angin kencang, ajaran palsu, roh dusta, gosip, kita tetap pegang pengajaran yang benar. Banjir dari laut, keuangan, ekonomi, krisis ekonomi, kita tidak kecewa, tidak putus asa, tapi tetap percaya, berharap Tuhan. Menang, tahan uji. Ini rumah Allah yang didirikan di atas batu.
tubuh Kristus yang sempurna, yang tahan uji dan yang sempurna. Tahan uji terhadap setan Tritunggal. Nah itu. Yang kedua, jadi kita membangun rumah Tuhan bukan membangun Babel seperti Moab. Maaf, bangsa bajingan itu, bukan. Yang kedua, saudara, kita mengalami penyucian dan pembaharuan hidup yang terus-menerus. Kita mengalami penyucian, pembaruan hidup yang terus-menerus sampai sempurna seperti Yesus. Sempurna seperti Yesus. Hati-hati 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ibadah pelayanan yang palsu, yang menolak pengajaran benar, yang diisi ajaran palsu. Waspada besar ini. Hati-hati. Boleh dibaca, waspada. Hati-hati, sangat hati-hati. 2 Timotius 3 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar berubah. Sukar disucikan, sukar berubah. Manusia mencintai diri, 1, egois, hamba uang, 2, membual, 3, menyombongkan diri, 4, pemfitnah, 5, berontak pada orang tua, 6, tidak tahu terima kasih, 7, tidak mempedulikan agama, 8, mempelajari agama lain hanya demi secarik kertas, mungkin ijazah dan lain-lain. Tega betul. Saudara, itu orang egois. Mempelajari Tuhan yang lain. Saudara, oh Tuhan tolong, 8. Tidak tahu mengasihi, 9. Tidak mau berdamai, 10. Suka menjelekkan orang, 11. Tidak dapat mengekang diri, 12. Garang, 13. Tidak suka yang baik, 14. Termasuk ibadah itu yang baik, tidak mau dia. Suka mengkhianat, 15. Tidak berpikir panjang, 16. Berlagak tahu, 17. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tidak taat. Egois itu pasti tidak taat. 18. Waspada. Jadi pada akhir zaman terjadi ibadah-ibadah yang palsu dan campuran. Ibadah yang palsu dan campuran, yaitu dikuasai oleh ajaran-ajaran palsu, sehingga menolak kuasa ibadah, menolak firman pengajaran yang benar, menolak kuasa ibadah, firman pengajaran yang benar. Sehingga Tuhan tolong kita semuanya. Nah, akibatnya tetap sekalipun beribadah, tetap menjadi manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging. Ini puncak pemalsuan dan percampuran. Terjadilah manusia daging dengan 18 sifat tabiat daging. Itu antikris, dicap 666 menjadi sama dengan antikris yang binasa. Oleh sebab itu terima pengajaran benar. Itu kebangunan rohani. Pendalaman Alkitab, perjamuan suci ini, ayo terima. Kita sedang membangun tubuh Kristus yang tahan uji. Kita sedang disucikan, diubahkan sampai sempurna. Itu kebangunan rohani pertama. Kedua, kebangunan rohani, sikap berjaga-jaga, kebangunan rohani. Yang kedua, ayat 18. Efesus 5 ayat yang ke-18. Efesus 5. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan Roh Kudus, supaya tidak mabuk dengan anggur dunia. Penuh dengan Roh Kudus, setia dan berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 11. Roh Kudus membuat kita menyala-nyala. Nah, ini penuh dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mabuk oleh anggur dunia. Saudara, sehingga kita setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Setia berkobar menyala-nyala dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, firman, kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, meja roti sajian, Roh Kudus ini pelita emas. Pelita emas. Saudara, kebaktian umum. Ayo yang setia berkobar-kobar. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, mari Tuhan tolong kita. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 itu. Kita membangun bait Allah juga. Tadi taat pada firman pengajaran, membangun bait Allah. Tubuh Kristus. Ini juga membangun tubuh Kristus. Tidak tahukah kamu
bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada di dalam kamu. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita menjadi bait Allah yang rohani, tubuh Kristus yang sempurna, membangun bait Allah rohani, tubuh Kristus yang sempurna. Bukan Babel, bukan bangsa campuran, kacauan, bukan, tapi membangun tubuh Kristus. Ya, Tuhan tolong kita semua. Tidak berjaga-jaga, lalai, muap sama dengan muap. Tidak berjaga-jaga sama dengan lalai, sama dengan muap. Keluar dari tubuh Kristus, masuk tubuh Babel. Berjaga-jaga, bangun, kebangunan rohani, dibangun menjadi bait Allah, tubuh Kristus sempurna. Itu jelas. Tuhan tolong kita semuanya. Nah, Efesus 5 ayat 19 sampai 21. Bukti bahwa kita adalah tubuh Kristus, bait Allah rohani, tubuh Kristus, menempatkan Yesus sebagai kepala, menjadi rumah doa, ada leher, menjadi rumah doa. Saudaraku, gemar menyembah kepada Tuhan. Ini, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolatlah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Jadi bukti kita sedang dibangun menjadi tubuh Kristus, bait Allah rohani, yaitu menempatkan Yesus sebagai kepala, sehingga kita menjadi rumah doa. Efesus 5, 19 sampai 21 ini rumah doa. Mezbah dupa emas, ketekunan dalam doa penyembahan. Rumah doa, gemar menyembah Tuhan. Gemar menyembah Tuhan. Prakteknya bagaimana orang yang menyembah Tuhan itu? Pertama ayat 20, mengucap syukur dalam segala hal, memuji Tuhan bersaksi. Ya, ayat 19, memuji Tuhan bersaksi. 20, mengucap syukur dalam segala hal, tidak ngomel, tidak bersungut, tidak salahkan orang lain, tidak bergosip. Nah itu buktinya. Memuji Tuhan bersaksi, mengucap syukur dalam segala hal, tidak ngomel, tidak gosip, tidak salahkan orang. Itu. Nah, banyak koreksi diri boleh, atau di bawahnya nanti. Ya, 21. Yang kedua, merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Merendahkan diri seorang terhadap yang lain di dalam takut akan Kristus. Merendahkan diri di dalam takut akan Kristus seorang dengan yang lain, yaitu koreksi diri. Ini aja koreksi diri. Itu kalau ditemukan dosa saling mengaku, saling mengampuni. Ini orang gemar menyembah Tuhan, ini rumah doa. Memuji, memuliakan Tuhan, mengucap syukur selalu dalam segala hal. Kemudian yang kedua, koreksi diri. Kalau ada dosa kita saling mengaku, saling mengampuni. Itu saling mengaku, saling mengampuni, merendahkan diri dalam takut akan Tuhan. Kemudian maka darah Yesus membasuh dosa. Sudah tidak ada dosa, doa dijawab. Kemudian tersungkur di bawah kaki Tuhan. Itu merendahkan diri dan takut akan Tuhan. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Menyerah sepenuh, mengaku tanah liat. Tersungkur di tanah, mengaku tanah liat, aku tidak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Nah itu, mengaku tanah liat seperti Ayub, menyerah sepenuh kepada Tuhan, mempersilahkan Tuhan yang bekerja atas tanah liat, belas kasih Tuhan yang bekerja atas tanah. Tuhan tolong kita semua. Contoh dan hasilnya, tersungkur di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri dalam takut akan Tuhan. Saudara, mari. Pertama, laki-laki, suami, Wahyu 1:17. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dibuang, dipenjara di Pulau Patmos sendirian, tersungkurlah aku di depan kakinya.
sama seperti orang mati, tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. 18, ya, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Laki-laki, Rasul Yohanes tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan meletakkan tangan. Saudara, tersungkur di bawah kaki Tuhan, menyerah sepenuh, mempersilahkan Tuhan bekerja. Tuhan mengulurkan tangan belas kasih untuk mengubahkan suami laki-laki. Rasul Yohanes ini gambaran suami laki-laki. Saudara, itu dari takut, jangan takut, dari takut menjadi takut akan Tuhan, membenci dosa, tidak berbuat dosa, takut akan Tuhan, ada keberanian percaya kepada Tuhan. Percaya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sendirian dia di Pulau Patmos. Percaya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Maka Tuhan sanggup menjadikan yang mati menjadi hidup. Tidak ada musuh, aku mati tapi aku hidup. Tangan belas kasih Tuhan sanggup menjadikan yang mati menjadi hidup. Amin. Tuhan tolong. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bagi seorang suami ada yang mustahil, laki-laki, ayo tersungkur di bawah kaki. Yang kedua, saudara, perempuan, ibu. Markus 7 ayat 25 mulai. Markus 7 ayat 25. Malah seorang ibu yang anaknya kerasukan, anaknya perempuan kerasukan roh jahat, roh setan, segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. 26. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fonisia, bangsa kafir. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Terus ya, 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. 30. Kata-kata, karena kata-katamu. Perempuan pulang ke rumahnya, didapati anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan sudah keluar. Laki-laki tadi sedang ketakutan, tersungkur di bawah. Menjadi takut akan Tuhan, takut berbuat dosa, termasuk khawatir, takut itu berbuat dosa. Saudara, khawatir itu dosa juga, sama. Ayo percaya, keberanian percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tolong, maka mati jadi hidup. Perempuan tersungkur di bawah kaki. Terjadi keubahan hidup. Makanya saudara, mujizat rohani dulu baru mujizat jasmani. Mujizat rohani dulu baru jasmani. Perempuan lidahnya menjilat muntah, anjing menjilat muntah, menjadi menjilat remah-remah roti. Ini saudara, perkataan-perkataan yang sesuai firman pengajaran yang benar. Perkataan yang benar dan baik, jujur. Itu kata-kata iman itu. Kata-kata iman itu. Perkataan yang sesuai pengajaran yang benar. Tadi muntah, dusta, gosip, ganti, diubahkan sesuai pengajaran yang benar. Kata-kata iman. Maka mujizat jasmani juga terjadi. Penyakit mustahil dirasuk setan, siapa bisa melawan setan? Tidak ada, hanya Yesus. Penyakit mustahil menjadi sembuh. Ayo, segala penyakit yang mustahil sembuh, termasuk nikah, buah nikah yang hancur jadi baik kembali. Saudara, satu lagi, bisa tidur. Saudara, bisa tidur dalam kesedihan, dalam penderitaan, bisa tidur damai, sejahtera, enak dan ringan. Puji Tuhan. Ayo, Tuhan tolong. Laki-laki, perempuan digabung boleh. Saya itu om, yang perempuan ini saya, sekalipun laki-laki kok gitu saya ini. Ayo berubah. Tuhan tolong. Terakhir, ayo sudah terakhir. Yang ketiga,
Sadra, Mesa, Abednego. Daniel 3, 12, 16, 18, dan 24. Daniel 3. Ini kaum muda. Ada berapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yaitu Sadra, Mesa, Abednego. Orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku Raya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku, tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Lalu Sadra, Mesa, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, dipanggil, ya, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Tapi seandainya tidak, 16 sampai 18, 17 ya, 17 ya. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, kami tidak akan memuja dewa Tuanku, tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat yang ke-24 mulai. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Terus 25, ya. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, di tengah-tengah api itu, ya. Mereka tidak terluka. Yang keempat itu rupanya seperti anak dewa, dan seterusnya. Raja bingung, dikasih kedudukan tinggi Sadra, Mesa, Abednego. Lalu raja bilang, harus hormat rajanya, Allahnya Sadra, Mesa, Abednego. Dia Allah yang benar, ayo hormati dia. Loh, itu memuliakan Tuhan, saksi Tuhan. Jadi ini Sadra, Mesa, Abednego, kaum muda, saudara, kaum muda harus mengalami keubahan hidup lebih dahulu. Saudara, keubahan hidup itulah saudara harus menjadi saudara saksi Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Dari kehidupan yang memilukan Tuhan menjadi kehidupan yang menjadi saksi Tuhan. Bersaksi. Saudara, nah itu kehidupan yang bersaksi menyembah kepada Tuhan. Maka mujizat jasmani juga terjadi. Perlindungan pemeliharaan Tuhan yang ajaib mulai sekarang di zaman krisis ini sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Masukkan ke dalam api, tidak mati. Mana yang lebih sulit dari Sadra, Mesa, Abednego hari-hari ini yang kita hadapi? Masalah apa saja? Apinya 7 kali dipanaskan. Kalau orang lain dimasukkan, blus, habis. Dia tidak apa-apa. Perlindungan pemeliharaan, saudara, menghapus kemustahilan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu menolong kita dari segala masalah yang sudah mustahil. Kemudian masa depan berhasil indah dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan sampai selamanya. Jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti Dia, untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan pernah. Gandum yang matang sempurna seperti Dia, gandum yang matang yang siap masuk lumbung kerajaan surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita semuanya. Ayo kita hanya tanah liat, serahkan hidup, tersungkur, menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai apa kelemahan, kekurangan dan lain-lain, serahkan. Kita menyembah kepada Dia. Yang mustahil, yang tidak mungkin, tidak bisa, serahkan kepada Dia. Tuhan akan tolong kita semua. Kita bangkit berdiri. 105, ketika ku lemah Dia datang. Ayo serahkan hidup kepada Dia semata-mata. Haleluya, belas kasih-Nya menolong. Ketika ku lemah Dia datang. Ketika ku jatuh Dia angkat. Ketika ku sakit Dia sembuhkan.
jika ku pergi, Dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Dengan haleluya, kur. Haleluya Yesus, haleluya. Kami tersungkur tanah liat. Yesus, ku serahkan hidupku. Haleluya, haleluya. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku serahkan hidupku. Kita mengangkat tangan dua ke atas. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, oh haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, haleluya. Seorang bapak, seorang ibu, janda, seorang anak muda, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, oh haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau mampu mengubahkan kami, Engkau mampu menolong kami Tuhan, menghapus kemustahilan kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Ulurkan tangan belas kasih-Mu. Mujizat pasti terjadi, pembaruan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi. Tidak terbatas apapun Tuhan, sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci Tuhan. Roti yang diletakkan di depan kami dimanapun kami berada sudah diberkati Tuhan menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang diletakkan di depan kami yang sudah diberkati Tuhan menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih-Mu menjamah setiap kehidupan kami. Bapak, ibu, ibu janda, anak muda, semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan pembaruan hidup terjadi, mujizat terjadi Tuhan, sampai kesempurnaan. Terima kasih, sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita nyanyi kurnya, kemudian perjamuan suci akan dijalankan. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidup.
hidupku. Kita bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku serahkan hidupku denganmu. Angkat tubuhnya di tangan kananmu. Yesus sudah serahkan hidupnya bagi kita. Serahkan hidup kita kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Hamba percaya Tuhan, haleluya. Kuasa-Mu nyata, Kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, selamanya Tuhan. Engkau mampu menolong kami semuanya Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat. Lebih dari itu uluran tangan belas kasih Tuhan. Yang sanggup untuk melakukan apa saja bagi kita sampai menyempurnakan kita. Jika ada penyakit bisa diraba tangan kanan, di tangan kiri raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apapun, letakkan tangan kiri di dada. Serahkan semua keluarga dan lain, serahkan semua kepada Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan-awan permai, sampai di Yerusalem baru kekal selamanya. Angkat dua tangan ke atas, kita menyembah Dia, kita serahkan hidup kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, seluruh jemaat-Mu Tuhan, ke dalam tangan belas kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mulai di bumi sampai di awan permai, sampai di surga Tuhan. Haleluya. Jangan ada yang ketinggalan, jangan ada yang menjadi antikris Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Semua tertolong oleh Tuhan. Haleluya. Semua mengalami mujizat pembaruan hidup, mujizat pertolongan Tuhan, sampai kesempurnaan Tuhan. Bersama Tuhan, bersama keluarga, bersama sidang jemaat, sampai selama-lamanya. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat GSJ PDI, oh Tuhan Mojokerto, Tuhan tolong kiranya berkati dengan berkat-berkat rohani jasmani rumah tangga, oh supaya merasakan suasana firdaus, suasana surga di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ada ucapan syukur, ada kesaksian selalu dalam sidang jemaat. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu, tetapkan perjamuan suci, oh menjadi wujud nyata janji Tuhan atas kehidupan kami semua Tuhan, sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.